ada satu adegan yang ternyata nggak masuk skrip loh. Oh iya, Jadi, improv ya? Improve-nya Prilly langsung. Jadi di salah satu adegan di mana Niskala ini lagi ada di fase manik, itu dia sempat ngomong tolong mah gitu. Dan itu tuh menurutku adegannya terkesan natural banget. Oh itu yang baik di TikTok juga nggak sih? Iya, Oh. itu. Mengangkat isu kesehatan mental, penonton film ini diajak mengenal tentang bipolar disorder melalui tokoh Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Sayangnya setelah kenalan, kita nggak lagi diajak mengenal lebih dalam tentang gangguan mental yang diangkat di film ini. Rasanya kayak diajak kenalan tapi nggak lanjut diajak PDKT sama gebetan. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Kukira Kau Rumah. Hai, selamat datang di konten Sinepuan. Buat kawan puan yang suka atau hobi nonton film yang lagi trending nih, atau cuman pengen tahu nih film apa nih yang lagi happening, nah sekarang kalian udah punya tempat nih. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film-film yang pastinya seru banget. Nah di episode kali ini kita bakal ngomongin film nih yang adegan-adegannya nih lagi banyak nih di TikTok nih Kak. Bener banget. Apa nih Kak judulnya? Boleh diceritain nih? Judulnya ini Kukira Kau Rumah. Kukira Kau Rumah. Jadi Kukira Kau Rumah ini menceritakan tentang dua tokoh, Niskala sama Pram. Niskala ini diperanin sama Prilly Latuconsina, lalu Pram diperankan sama Jordi Pranata. Nah, si Niskala sama Pram ini ketemu dan mereka deket sampai akhirnya ada tumbuhlah rasa-rasa cinta itu. Tapi mereka berdua nggak saling tahu kalau mereka berdua sama-sama membawa beban gangguan kesehatan mental. Akhirnya jadi apa ya? Jadi tantangan lah di hubungan mereka ini. Nah, kawan puan, film Kukira Kau Rumah ini kan menceritakan sosok Niskala yang dia nih mengidap bipolar disorder kan ya Kak. Nah di sini kalau pasti udah lihat deh di sosmed, di IG, di TikTok, di Twitter banyak banget potongan adegan waktu Prilly Latuconsina meranin si Niskala ini. Dan banyak banget yang ngasih pujian ya Kak ya. Bener banget. Kan bipolar disorder kan ada apa ya, switch emotion kan ya Ada Kak. fase-fasenya kan. Iya, dan itu sulit banget sebenarnya buat orang yang gimana kalau kita nggak berada di posisi itu tuh bisa ngerasain emosi yang berganti kayak gitu. Tapi di sini Prilly nih berhasil banget nih bisa apa ya, switch emotion yang cukup ekstrim, dan dia dapat banyak pujian juga sih dari netizen, dari banyak juga kritikus-kritikus yang lihat kalau di sini tuh aktingnya Prilly nunjukin lah kalau dia tuh bukan cuman yang kayak manis-manis. Kalau nonton seriesnya kan Prilly biasanya yang jadi manis-manis, yang Girl gitu ya. sweet girl. Tapi di sini dia bisa keren sih. Tapi sayangnya ya ini cuma ceritain fokus sama karakter Niskala doang. Padahal di sini ada karakter Pram yang juga dia punya gangguan kesehatan mental juga. Tapi si Jordinya tuh jadi nggak berimbang ya. Iya, jadi jadi lebih nggak berat di Niskalanya itu, sementara karakternya si Pram ini dikesampingkan. Padahal kalau dua-duanya karakter tentang mental isunya lebih dikulik lagi, lebih diangkat lagi, mungkin bakalan lebih greget lagi nih antara mereka ini gitu. Jadi kita juga nggak belajar dalam banget soal bipolar disorder yang dialamin sama si Niskala. Kita juga nggak belajar banget soal apa ya, depression yang dialamin sama Pramnya gitu. Jadi masih lapisan yang paling luar lah tentang kesehatan mental yang kalau menurutku sebenarnya masih bisa lah dikulik lebih dalam lagi. Nah, selain menceritakan tentang karakternya Niskala dan Pram, di film Kukira Kau Rumah ini juga diceritain sedikit tentang karakter ayahnya, karakter sahabat-sahabatnya yang namanya Dinda sama Octavianus yang dipanggil Anus sama si Niskala ini. Tapi dari karakter-karakter itu juga belum diceritain secara rinci sih kenapa ayahnya itu
seprotektif itu sama Niskala yang punya mental issue gitu. Terus juga di Kukira Kau Rumah ini sahabat-sahabatnya Niskala juga terkesan protektif juga, Bahkan tapi kayak posesif juga. tapi nggak dijelasin nih posesifnya nih kenapa gitu. Kenapa mereka ngelindungin banget Niskala, mereka ngelindungin dari apa juga belum dijelasin secara rinci gitu. Jadi selama nonton film kita jadi bertanya-tanya sendiri nih. Nah kalau aku lihatnya yang sahabatnya itu juga yang posesif tadi kan mereka kan kalau dicerita kalau nggak salah udah kenal dari lama banget ya. Bener, dari kecil Dari diceritain. kecil kan. Nah ya seharusnya mereka juga tahu lah maksudnya yang terbaik buat Niskala. Mereka lebih kenal sama Niskala. Jadi kayak yang waktu si Anus ya kalau nggak salah yang marah-marah itu juga itu terkesan sebenarnya mereka bisa ngasih pengertian ke si Pram kan, tapi di sini nggak ada apa ya kesannya mereka melarang siapapun gitu yang mau mengedeketin Niskala, nggak boleh gitu. Nah seharusnya kan sebagai sahabat kan ya kita ngerti lah kalau misalnya sahabat kita kenal sama seseorang yang bikin dia bahagia, kita bisa kalau misalnya sahabat kita punya kondisi khusus kita kan bisa ya berdialog lah sama si ya orang lain yang deket sama sahabat kita itu. Cuman di sini terkesan iya jatuhnya posesif ya. Posesif banget. Tadi kan bapaknya Niskala ini diceritakan itu protektif banget, overprotektif banget sama Niskala sampai dia dilarang beraktivitas di luar rumah, bahkan pernah juga dilarang kuliah gitu. Dan itu semakin menggambarkan bahwa orang-orang yang mengidap mental issue itu punya ruang gerak yang terbatas gitu. Padahal mental issue tuh bukan sebuah aib ya, Langit. Iya, betul. Dan kita perlu memperlakukan teman-teman kita atau orang-orang yang dengan mental health issue sebagai orang yang biasa aja gitu. Dan kita justru harusnya mensupport mereka supaya mereka juga beraktivitas secara normal gitu. Ini kan film tentang kesehatan mental, tapi aku nangkepnya malah di sini kok kesannya kayak ini sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang aib, sesuatu yang dibatasi gitu. Dan dengan kondisi Niskala itu aku sebagai penonton yang mungkin juga nggak punya pengetahuan yang lebih lanjut soal apa itu bipolar disorder malah jadi apa ya terbatas gitu. Malah aku juga jadi nggak tahu apakah bipolar disorder itu seperti apa, penanganannya seperti apa, karena di sini juga nggak ada apa ya bantuan profesional juga Nggak ada follow up-nya dari tenaga profesional ya. nggak ada. Jadi ini cuman reaksi sekitar aja dan kesannya di sini malah Niskala ngasih beban. Dan itu juga yang aku sayangkan sih karena harusnya di sini ada harapan lah ya di film ini. Tapi yang aku rasakan malah di sini kok malah Niskala dan juga Pramnya mungkin ya menjadi beban dengan kesehatan mental mereka gitu sih. Dan aku ingat salah satu scene itu di mana Niskala meledak banget emosinya, terus dibawa ke psikolog atau ke psikiater kalau aku nggak salah. Dan itu juga cuman si psikolog atau psikiaternya juga cuman jelasin, Niskala ini beda dari anak perempuan yang lain gitu. Terus udah gitu sampai di situ doang. Dan di situ aku sebagai penonton kayak nanggung banget nih ngasih infonya gitu. Bisa ditarik lebih panjang lagi supaya mungkin bisa dikasih dikit-dikit info untuk mengedukasi. Dan dengan dialog yang beda juga kesannya jadi mengalienisasikan apa ya mereka yang mengidap kesehatan mental padahal itu harusnya dirangkul kan. Benar. Gitu. Jadi ya sedikit kecewa sih ini film soalnya penting banget dan memang berat sih. Mungkin Isunya ya tantangan berat. sih. Benar-benar. Tantangan mungkin ya risetnya harus panjang. Dan mendalam. Terus juga mungkin kalau didampingin sama tenaga profesional yang ikut masuk ke dalam karakternya mungkin seru juga kali ya. Iya, itu sih harusnya tuh ada sih. Nggak tahu ya kita balik layarnya gimana. Tapi itu penting banget karena ya lagi-lagi ini kan isu sensitif ya. Kita yang sebagai orang awam tuh nggak semuanya tahu soal ini gitu. Plus ditambah audiens masyarakat Indonesia yang isu kesehatan mental tuh masih tabu kan ya. Bener. Di film atau di media itu masih jarang juga disorotin. Jadi penting banget sebenarnya ngasih tontonan yang mengedukasi dan adalah dikit info-info yang ringan tapi juga penting yang bisa gimana sih caranya kita berhadapan dengan orang-orang pengidap mental issue ini, karena kita nggak pernah
bisa tahu kan ke depannya Iya. kita bakal ketemu atau berinteraksi langsung dengan teman-teman yang mempunyai mental health issue ini gitu. Dan takutnya juga Kak, ini jadi kita self diagnosa Ya, gitu. self diagnose bener banget. Itu takut banget sih. Bahaya ya Heeh. kalau udah self diagnose. Karena di sini kan juga nggak dikasih tahu kan, Nggak ada disclaimer juga di dalam filmnya. dan ceritanya triggering, visualnya Bener-bener. triggering, dan takutnya orang jadi, waduh gue kayak gini nih, apakah gue pengidap bipolar disorder, jadi diagnosis sendiri kan. Dan juga ada scene di mana Niskala minum obat tapi itu nggak ada disclaimernya juga, itu menurutku rada bahaya sih. Iya, heeh. Gitu. Karena takutnya Bisa ditiru orang lain. Padahal itu butuh banget loh catatan dari psikiater atau psikolog kalau soal Bener. obat-obatan gitu. Dan sebenarnya ya at some point obat juga membantu tapi mereka. berdialog sama profesional help itu juga penting sih. Penting Tapi itu banget. yang nggak terlalu ditunjukin. Nggak terlalu dalam di film. explore lagi. Nah kan Kak, ini kan film berat lah isunya. Bener. Mungkin dari sutradaranya sendiri pengen masukin icebreaker lah gitu. Adegan-adegan icebreaker ya. Adegan-adegan ringan yang di sini yang di drive sama karakter si Anus ini Si nih, Anus, Octavianus Octavianus. ini. Dan tapi kalau menurut aku ya Udah ketawa. kurang masuk dan malah menjadi canggung ya gitu. Hmm. Gak tau nih kalau Kak Arin sendiri gimana Kalau nih? menurutku juga iya sih. Ada beberapa jokes yang dilempar sama Anus atau Octavianus di dalam film ini yang rada-rada garing gitu. Terus juga mungkin butuh penasihat khusus komedi kali ya, Iya. untuk biar komedi atau yang jokes-jokes yang dilempar ini juga bisa pecah gitu, paling nggak di salah satu scene-nya gitu. Kalau nggak usah pakai komedi, tapi dengan kebersamaan kayak persahabatan mereka itu juga sebenarnya udah cukup sih. Bener-bener. Karena ya film ini bukan film untuk yang ditertawakan juga gitu. Mungkin maksudnya pengen mengimbangi dari tema berat si mental health mungkin issue ya. ini kali ya. Cuman eksekusinya rada kurang, tapi bisa kok. Ini kan film debutnya Umay loh Kak. Bener. Film debut langsung ngambil topik yang cukup berat. berat. Jadi ini tantangan banget ya buat Umay ya. Dan film panjang ya. Film panjang, jadi pastilah nggak sempurna Nggak gitu. sempurna. Terutama yang aku notice juga di ending, di resolusinya. Oh iya. Bener. Itu terkesan seperti apa ya, penyelesaian yang terburu-buru kan, gitu kan. Jadi kayak mau ditutup begitu saja filmnya tanpa ada harapan tadi itu. Sebenarnya kalau menurutku sendiri film ini udah terasa terburu-buru di babak awal sih. Jadi sebagai penonton aku merasa diburu-buruin dan aku nontonnya jadi sedikit kurang enjoy gitu. Jadi setiap cerita itu kayak dipaksain untuk kita sedikit lari, Oh iya. kemudian ditutup dengan ending yang menegangkan dan di luar ekspektasi, itu jadi semakin Aku ngerasa juga sih keburu-burunya buru-buru karena kan? aku nggak merasa mengenal si Pram terutama Bener ya. banget, Heeh. Padahal Pram ini juga karakter yang menarik dan dinamika sama si Niskala ini bisa jadi oke banget. Tapi kita terasa Pram, semua keputusan dan semua yang terjadi di hidupnya Pram itu kerasa buru-buru dan jengjet gitu. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada Pram, tiba-tiba mereka jadian, tiba-tiba das gitu. Terus juga menurutku kalau lebih dieksplor lagi hubungan antara Niskala yang punya bipolar disorder sama si Pram, yang menurutku dia sosok yang kesepian juga, Iya, itu kesepian. bakal menarik sih menurutku, karena antara si dua karakter ini tuh punya istilahnya punya dunianya masing-masing Iya. nih. Terus cara mereka membangun hubungan dan cara mereka menikmati waktu kebersamaan itu juga mungkin lebih oke kali ya kalau dieksplor lagi. Iya betul, karena ya gimana hubungan romantis atau hubungan kedekatan bisa terjalin walaupun kita nih punya masalah Punya gangguan masalah sendiri. kesehatan mental gitu. Jadi ya itu tadi yang harapannya di mana gitu kalau di film ini. Iya bener. Gimana? Kita butuh suatu harapan nih buat ya mungkin yang menonton juga jadi trigger kan, kalau kayak gini kan jadi kayak apa gue endingnya bakal kayak gini ya gitu kan. Bener-bener. Itu bahaya juga Bahaya sebenarnya. sih. Nah, ngomong-ngomong tentang adegan-adegan smooth dan juga terlalu terburu-buru ini, menurutku ada satu lagi yang
cukup mengganggu, yaitu built-in product. Oh. Ingat nggak? Aduh. Setuju banget. Ya kan, jadi di salah satu scene-nya itu ada built-in product dan itu menurutku terlalu dipaksain ya. Meskipun adegannya dan cara make produknya selaras sih, tapi kayak oh ya udah deh, yaudah pakai produk ini aja gitu. Dan itu terasa kurang natural. Kurang natural, Kurang. iya sih. Ngejreng banget ya Kak, Bener, langsung kelihatan. langsung. Itu kayak harus belajar dari drakor deh. Benar. Drakor tuh banyak loh sebenarnya kayak gitu, tapi bisa apa ya, kelihatan natural gitu. Dan smooth, terus juga Mm-mm. nggak perlu langsung jreng gitu, Jreng. tapi dikit-dikit banyak nggak apa-apa sih menurutku Iya. kalau built-in product kayak gitu. Pasti penonton notice kok, Mm-mm. jadi nggak perlu yang ditunjukin Langsung. banget. Nah Karin nih, ternyata nih bukan cuman, ini kan film pertamanya Umay Umay. kan, film panjang. Ternyata nih juga pertama kali buat Prilly Latuconsina untuk jadi produser. Wah, Jadi dia nggak cuma main Main. nih, heeh. tapi juga ikut memproduserin. Iya, jadi Kukira produser. Kau Rumah ini. Wow, keren juga ya Prilly selain main juga Mm-mm. produserin. Iya, Prilly kan emang multi talented banget nih. Iya sih. Nggak heran ya dia ini banget jadi salah satu sosok perempuan inspiratif juga kan. Nah, ngomongin soal Prilly, di karakternya di Niskala ini tuh ada satu adegan yang ternyata nggak masuk skrip loh. Oh iya, Jadi improv ya. improve-nya Prilly langsung. Jadi di salah satu adegan di mana Niskala ini lagi ada di fase manik, itu dia sempat ngomong tolong mah gitu. Dan itu tuh menurutku adegannya terkesan natural banget. Oh itu yang baik di TikTok juga nggak sih? Iya Oh, itu. Nah itu iya, ternyata iya. improve-nya Prilly langsung. Wow. Wow. Keren sih Keren itu, banget, karena Prilly. itu emosinya Emosinya dapet banget. dapat banget ternyata improv. Wow. Emang ya Prilly ini lagi banyak nih ya produksi juga Banyak. dari serial sampai film. Film. Dan emang ya masa depan aktris Indonesia yang emang keren banget sih bisa dipegang sama Prilly. Nah setelah kita bahas nih ya Kak, dari segi cerita, acting, karakter semuanya, sampai yang built-in produk tadi. Nah Kak Arin sendiri nih mau ngasih skor berapa nih buat ini nih, Kukira Kau Rumah? Cukup berat ya kalau ditanya soal skor untuk film Kukira Kau Rumah. Tapi aku kasih 6 dari 10. 6 dari 10. Kalau kamu berapa? Aku sama sih tadi kepikiran. Aku juga kasih 6 dari 10. Ya, buat isu yang cukup berat, masih kurang lah. Ini masih sangat lapisan Paling luarnya paling ya. luar, dan sedangkan kita masyarakat butuh edukasi soal ini. Nah kawan puan, segitu dulu ya untuk Sinepuan episode kali ini, dan jangan lupa di like, subscribe, dan tulis di komen kita nih nextnya bakal atau harus review apa lagi nih, film atau filmnya. series apa lagi. Oke, sampai ketemu di next episode. Bye-bye.